Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809210111. Mata kuliah bisnis digital dengan materi bisnis portal internet dan startup bisnis internet. Yang pertama yaitu portal internet. Web portal adalah situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarahkan pembaca supaya melihat, membaca, dan berinteraksi dengan informasi pada situs website tersebut. Secara teknis, portal merupakan penyedia layanan informasi terkhusus untuk menarik minat pembaca agar masuk pada halaman website yang dicari, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, mobile, dan tablet. Yang pertama yaitu fungsi web portal. Berikut merupakan beberapa tujuan atau goals dari pembuatan sebuah portal. A. Yang pertama, sebagai strategi bisnis di era teknologi digital. B. Memberikan informasi khusus untuk menarik minat pembaca. C. Strategi marketing untuk membantu meningkatkan trafik di mesin pencari. Nomor 2 yaitu jenis-jenis web portal. Berikut ini membahas mengenai jenis web portal yang biasa Anda temukan pada mesin pencari. Jika dilihat dari segi servis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu portal vertikal. Portal vertikal adalah jenis portal website yang menyediakan informasi khusus atau keterbatasan pada suatu topik saja, misalnya seperti portal game, portal kesehatan, portal lifestyle, dan lain-lain. Yang kedua yaitu portal horizontal. Portal horizontal adalah jenis portal website yang memberikan informasi secara umum dan dapat diakses oleh setiap orang. Yang ketiga yaitu contoh web portal. Banyak sekali portal yang dibuat baik dalam bidang teknologi informasi kesehatan, bisnis, olahraga, berita, dan lain-lain. Contoh portal web berita terbaik di Indonesia adalah detik.com, kompas.com, CNN Indonesia, Tribun News, Kompasiana, liputan6.com. B. Pengertian startup. Startup diartikan sebagai perusahaan yang baru memulai bisnis atau biasanya disebut dengan perusahaan rintisan. Perusahaan ini proses bisnisnya berhubungan dengan penggunaan internet, khususnya pada zaman yang sudah maju ini di mana hampir semua proses bisnis di perusahaan membutuhkan internet. Dalam berkomunikasi, startup adalah institusi manusia dalam merancang produk atau jasa baru dalam kondisi yang tertentu. Di bidang, Steve Black mengungkapkan bahwa startup adalah organisasi sementara yang mencari dalam Scrabble dapat diulang dan bisnis model yang menghasilkan laba. Contohnya adalah blog dan weblog. Ekosistem dalam startup. Pengertian secara umum tentang ekosistem adalah suatu lingkungan di mana terdapat makhluk hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam dunia bisnis, ekosistem diartikan sebagai suatu lingkungan di mana terdapat berkumpulnya individu tanpa pembatasan fisik yang mempunyai struktur dalam organisasi. Suatu lingkungan yang diciptakan oleh orang yang mempunyai tujuan yang sama, tempat di mana setiap fungsi saling mendukung satu dan sesama. Elemen-elemen dalam ekosistem startup. Yang pertama yaitu angel investor. Yang kedua, startup inkubator. Yang ketiga, venture kapitalis. Yang keempat, founder. Yang kelima, startup enthusiast. 9 elemen dapat dalam bisnis model ialah sebagai berikut. Yang pertama, customer segment. Kedua, value proposition. Yang ketiga, channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activity. Yang kedelapan, key partnership. Yang kesembilan, cost structure. Keuntungan dan kendala dalam memulai startup ada 4, yaitu pertama pengalaman, yang kedua dana, yang ketiga tantangan, dan yang keempat adalah kemampuan baru. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.